Amin. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun berada, kita bersyukur Allah Jualla yang telah mengizinkan kepada kita, memperkenankan kita untuk bersua dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan meneruskan surat Yusuf, surat yang ke-12, bagian-bagian terakhir. Kita akan baca ayat 101 sampai 105, 101 sampai 105. Sementara surat Yusuf hanya sampai 123. Jadi dengan demikian sudah bagian-bagian terakhir. Mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca surat Yusuf ayat 101 sampai 105. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Rabbi wa 'allamtani ta'wilil ahadits. Fatiras samawati wal ardi anta waliyyun fid dunya wal akhirah. Fatiras samawati wal ardi anta waliyyun wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Tawaffani musliman Dzalika min amba'il ghaibi nuhi ilaik. Dzalika min amba'il ghaibi. Wa ma kunta ladaihim idh ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Wa ma kunta ladaihim idh ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Wa ma tas'aluhum alaihi min ajr. Wa ma tas'aluhum alaihi min ajrin. In huwa illa dzikrun lil alamin. In huwa illa dzikrun lil alamin. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi Yamurruna
عليها وهم عنها معرضون يمرون عليها وهم عنها معرضون صدق الله العلي صدق الله العلي العظيم اللهم صل اللهم صل وسلم على رسول على رسول الله وآله على رسول الله وآله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل. Terima kasih banyak Bapak, Ibu, Tuan dan Puan semuanya dimanapun berada telah ikut membaca ayat suci Al-Quran. Kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga setiap ayat yang kita baca Allah jadikan sebagai pertimbangan, wasilah agar kita diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita teruskan surat Yusuf. Surat Yusuf adalah surat yang ke-12. Yusuf adalah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Surat ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 123 ayat. Mari kita mengulangi kembali dari ayat 100. Di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa rafa'a abawaihi 'alal arsy. Lalu kemudian Nabi Yusuf menaikkan kedua orang tuanya ke atas arasy hingga sana. Wa kharru lahu sujada, dan kemudian mereka semuanya setelah peristiwa yang pertama ini peristiwa pertama, terus ini peristiwa kedua. Kemudian mereka semuanya termasuk kedua ayahnya tadi orang tuanya kharru tersungkur sujud dan lahu kepadanya, kepada Nabi Yusuf, yang memberikan pengakuan atas suksesi kenabian Nabi Yakub dan keluarga Nabi Ibrahim. Jadi kharrus lahu sujada. Jadi ini beberapa kali muncul dalam Al-Quran. Sekaligus saya ingin menjelaskan kepada kita bahwa arash itu adalah singgasana. Jadi kalau kita menyebut arasnya Allah itu artinya pusat pemerintahannya Allah. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya. Wa qala ya abati, lalu kemudian Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, hadza ta'wilu ru'yaya, inilah ta'wil daripada mimpiku. Min qabl, sebelumnya yang dulu diceritakan kepada ayahnya di awal-awal surat ini. Qad ja'alaha rabbi haqqan. Sungguh Allah telah menjadikannya menjadi sebuah kenyataan, kebenaran. Wa qad ahsana bi iz akhrajani minas sijni. Sungguh Allah SWT telah berbuat baik kepadaku ketika dia mengeluarkanku dari penjara. Jadi dikata popularitasnya Nabi Yusuf dan pengangkatannya menjadi menteri terjadi setelah keluar dari penjara. Wajah abikum minal badwi min ba'di an nazzaga syaitan baini wa baina ikhwati. Lalu kemudian datanglah, ya, Allah mendatangkan bikum bersama kalian minal badwi. Nah, kalian di sini maksudnya saudara-saudaranya yang tentu diperintahkan oleh ayahnya. Minal badwi min ba'di an nazzaga. Wajah abikum, datang bersama kalian. Maksudnya di sini nanti musafir atau karavan atau apa lagi namanya, sayyara dulu namanya, rombongan. Kemudian pada setelah dikatakan mimba di setelah an-nazaga syaitanu baini wa baina ikhwati, setelah syaitan mengadu domba, mengganggu hubungan antara aku, kata Nabi Yusuf, dan saudara-saudaraku.
Jadi dari sini Nabi Yusuf menyelamatkan muka saudara-saudaranya. Kalau misalnya Nabi Yusuf menggencetnya, sama Nabi Yusuf memberikan tekanan lagi, ya berarti sama dengan menimpakan tangga kepada saudaranya. Saudaranya sudah merasa tertimpa tangga, dengan ternyata yang di depannya itu adalah Yusuf. Kalau Yusuf juga kemudian memberikan tekanan, ya sama dengan sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka kemudian di sini muncul kata-kata syaitan. Ya, mimba di an-nazaga syaitanu baini wa baina ikhwati. Ini menunjukkan bahwa agama, terutama Islam kita ini, melarang kita membuli orang lain. Ini kan kesempatan untuk membuli sebetulnya kalau Nabi Yusuf mau. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia, Nabi Yusuf, menyelamatkan wajah saudara-saudaranya dan mengatakan, itulah perbuatan syaitan. Syaitanlah yang mengadu domba antara aku dan saudara-saudaraku. Inna rabbi latifun lima yasha. Sungguhnya Tuhanku sangat lembut, sangat halus. Lima yasha kepada siapa yang dia kehendaki. Innahu huwal alimul hakim. Sebenarnya dia maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sekarang ayat baru. 101. Lalu kemudian berdoalah Nabi Yusuf. Ini adalah doa yang sangat menarik. Jadi di sini doa bisa digunakan oleh kita. Jadi doa ini adalah bisa digunakan oleh kita. Ya. Jadi walaupun misalnya di sini kita tidak diajari tauhid, tapi sebetulnya paling tidak kita juga biasa bermimpi. Terutama bagian-bagian belakang nanti di sini. Ya. Bagian belakang. Mari kita uraikan doa ini. Rabbi wa Tuhanku, kata Nabi Yusuf, dikutip dalam ayat ini, kada atai tadi sungguh engkau telah memberikan kepadaku minal mulki kerajaan, wa alam tani dan engkau telah mengajariku min ta'wilil hadis, ta'wil daripada ahadis, sesuatu yang baru. Hadis itu baru kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa. Jadi bukan hanya mimpi tapi ala hadis. Termasuk tentunya mimpi di sana. Karena bukan hanya mimpi tetapi ahadis disebutkan. Hadis itu adalah bentuk jamak dari hadis, yaitu sesuatu yang baru. Jadi hadis itu sesuatu yang baru. Kenapa? Karena dia diucapkan oleh Nabi. Jadi sesuatu yang baru. Fatiras samawati wal ardh. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dari kata fatir, dari kata fitrah. Dialah Allah yang menciptakan dari awal, disebut dengan fitrah dari awal, as-samawati wal ardh, langit dan bumi. Anta wali, kamulah Tuhan waliku, pelindungku. Di dunia, di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi kita lihat Nabi Yusuf menyandarkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhannya. Kemudian wa tawaffani musliman, kaulah Tuhan yang mewafatkan aku dalam keadaan muslim. Wal hikni, maksudnya di sini berminta doa, ya Allah tawaffani, wafatkanlah aku. Jadi nanti ini kan sekarang sudah selesai sebagai separuh daripada perjalanan Nabi Yusuf. Ya, sudah selesai, sudah sampai pada tingkat menjadi menteri sekarang dan sudah berjumpa dengan orang tuanya dan saudara-saudaranya juga telah sujud kepadanya. Kan berarti ini masa orang tuanya tinggal sedikit, dia akan naik jadi nabi, setelah itu selesai juga masanya dia. Maka dia minta, ya Allah nanti kalau aku wafat, tawaffani musliman, wafatkanlah aku sebagai seorang yang berserah diri. Wal hikni, dan masukkanlah aku ke dalam golongan bisalihin, orang saleh. Jadi Bapak Ibu lihat di sini doanya Nabi Yusuf. Kita tahu pasti dia saleh, tetapi di sini dia meminta dimasukkan al-hikni. Masukkanlah aku bisalihin, ke dalam golongan orang saleh. Jadi tawaffani musliman wa al-hikni bisalihin. Kalau nanti Tuhan akan wafatkan aku dan aku minta wafatkanlah aku dalam keadaan orang yang berserah diri. Sini musliman berserah diri. Kemudian al-hikmi, masukkanlah aku, gabungkanlah aku ke dalam golongan orang-orang saleh. Ini penting kita camkan. Kenapa? Karena bukan hanya Nabi Yusuf, ada beberapa kejadian di mana Nabi meminta digabungkan kepada orang saleh. Padahal kita tahu mereka semuanya pasti sudah saleh. Nabi, kalau Nabi itu kan pasti saleh. Tapi hebatnya masih meminta. Yang bisa kita ungkap dari ayat ini, yang pertama yang bisa kita lihat adalah kerendah hatian seorang Nabi.
Dia nabi, mereka nabi, utusan Tuhan, tapi masih menunjukkan kepada kita bagaimana dia minta digabungkan ke dalam golongan orang-orang saleh. Itu yang pertama. Yang kedua, mengajarkan kepada kita bahwa ada nanti orang saleh yang datang belakangan, di mana mereka sebetulnya pengen sekali hidup pada saat itu. Sehingga dia mengatakan, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Kita lihat di sini ayat yang berkenaan dengan ini. Ini kita lihat surat musyawarah. Maaf, surat asy-syu'ara. Ini adalah surat asy-syu'ara. Kita ambil yang surat Anbiya aja ya. Sini Allah berfirman, walaqad katabna fiz zabur. Sungguh kami telah menetapkan fiz zabur dalam zabur. Mimba dzikri, setelah dituliskan di dalam kitab suci Al-Quran, ketika Al-Quran ini masih di Lauhil Mahfuz, annal arda, sesungguhnya bumi, yarisuha, akan diwarisi ibadi, hamba-hambaku, as-salihun, orang saleh. Jadi kita lihat di sini pengakuan Allah mengatakan bahwa orang saleh yang dimaksud tadi adalah yang akan mewarisi bumi di sini. Karena jelas sekali di sini pernyataan Tuhan, walaqad katabna fiz zabur mim ba'di dzikr, setelah ditentukan juga di dalam Al-Quran ketika Al-Quran masih di Lauhil Mahfuz. Apa ketentuannya? Annal arda, sesungguhnya bumi itu yarisuha, akan diwarisi ibadiyah salihun, hamba-hamba yang saleh. Jadi jelas ya. Karena surat asy-syu'ara, surat 26 ayat 83. Ini kita lihat doanya Nabi Ibrahim. Ini doanya Nabi Ibrahim ini. Ibrahim berdoa. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbi, wahai Tuhanku, habli, karuniakanlah kepadaku hukman, hikmah, ilmu pengetahuan. Jadi nabi-nabi pun meminta diberikan pengetahuan lagi. Hikmah, hukman itu hikmah, pengetahuan. Apalagi harusnya kita. Wal hikmi, dan masukkanlah aku bisalihin, ke dalam golongan orang saleh, mirip tadi. Jadi Nabi Ibrahim pun mengucapkan doa ini, sekarang diucapkan oleh cicitnya Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Yusuf. Kita sampaikan bahwa Nabi Yusuf adalah cicit dari Nabi Ibrahim. Kalau ditarik ke atas, Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, dan ternyata sudah dibaca oleh kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim, dengan kata-kata Rabbi habli hukman wal hikmah, terutama ini. Wal hikmah, masukkanlah aku ke dalam golongan orang saleh. Apa artinya jemaah sekalian? Bahwa Nabi Ibrahim pun meminta kalau bisa nanti bersama dengan orang saleh yang disebutkan di sini. Yaitu orang saleh yang akan mewarisi bumi ini. Annal arda, bahwa bumi ini yarisuha, akan diwarisi ibadiyah salihun, oleh hamba-hamba yang saleh. Kemudian 102, dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika. Ini yang dulu ditanyakan dulu tentang singkat tentang pengetahuannya para nabi. Di para nabi itu mendapatkan informasi itu melalui wahyu, bukan melalui membaca buku. Maka ini pengakuan Allah, dzalika, yang demikian itu maksudnya cerita Nabi Yusuf ini kemudian sampai kepada Nabi Muhammad kita. Maka Allah mengatakan, dzalika min amba'il ghaib. Itulah di antara berita-berita yang gaib. Kenapa disebut gaib? Karena sudah lama sekali kejadian pada zaman Nabi. Waktu Nabi Muhammad kita dibiasa atau diangkat jadi Nabi, sekitar tahun 600-an ya, Masehi, ya kejadian ini sudah berlangsung jauh sebelum Masehi. Kejadian yang kita bicarakan ini berlangsung diperkirakan sekitar 2.500 tahun sebelum Masehi. Di pada saat Nabi Muhammad jadi Nabi sudah sekitar 3.000 tahun lebih. Sudah 3.000 tahun. Sudah jauh sekali. Kita sekarang dengan Nabi Isa kan baru berjarak 2.000 tahun. Kan tahun-tahun yang ada sekarang dihitung berdasarkan Nabi Isa, kelahiran Nabi Isa. Ya, sudah dengan tahun Masehi. Nah, sudah
baru 2000-an tahun. Nah, sekarang kita sedang beratus atau 3000-an tahun tadi. Tapi kok Nabi bisa tahu? Ada Nabi tidak pernah baca Taurat, tidak pernah baca Injil. Kok bisa dia ketahui? Nah, di sini katakan zalika, begitulah min amba'il ghaib. Ya, itu maksud yang disampaikan tadi adalah bagian daripada berita-berita gaib. Nuwahihi, yang kami wahyukan kepada Muhammad. Jadi adalah amba'il ghaib, berita gaib yang diwahyukan kepada Nabi. Ya. Jadi informasinya nyampe melalui wahyu. Jadi kata kuncinya di sini adalah wahyu. Ya. Jadi wahyu. Dan ini adalah berita gaib. Disebut berita gaib karena Nabi tidak ada pada saat itu. Waktunya jauh bedanya. Sama dengan, jadi kita itu manusia gaib yang lewat dan yang akan datang. Bagi kita kemarin sudah gaib karena sudah tidak ada. Ya, kemudian esok masih gaib juga. Kenapa? Karena belum datang. Siapa yang tahu apa yang terjadi besok? Tidak ada. Kita boleh berencana, tetapi tidak semua rencana kita bisa terjadi karena ada faktor lain, yaitu faktor wahyu. Zalika min amba'il ghaib wahyi ilaika. Begitulah berita-berita gaib kami wahyukan kepadanya, kepada Nabi. Nuwahihi ilaika. Kami wahyukannya, maksudnya wahyukan berita ini kepada kamu Muhammad. Wa makum taladahim, sementara kamu tidak bersama dengan mereka. Tadi kita sudah sampaikan waktunya berbeda. Iz ajma'u, ketika mereka berkumpul. Ya, mengumpulkan amrahum, urusan mereka, perkara mereka, wahum yang pun ketika mereka bersekongkol. Artinya ada 10 orang bersekongkol dan tidak ada yang mengungkapkan keluar. Tidak ada yang mengungkapkan keluar bahwa mereka itu sebetulnya tidak membunuh Yusuf, hanya menjatuhkan kasus. Tidak ada. Pokoknya 10 orang ini bersepakat bahwa Nabi Yusuf itu, kita sampaikan kepada ayah bahwa Nabi Yusuf itu mati dimakan oleh serigala, seperti itu. Jadi tidak ada yang bocorkan. Jadi mereka keep dengan sangat rapih. Nah, tetapi jemaah sekalian berbahagia, apa kata Tuhan? Ya, persekongkolan mereka itu bisa menjadi tidak berarti kalau berkaitan dengan Tuhan. Wa ma kunta ladahim iz ajma'u amrahum wa hum yanfurun. Ketika mereka bikin tipu daya, yang sebetulnya tipu daya. Jadi mereka bikin tipu daya, tetapi dan ayahnya pun pada saat itu tidak bisa mengatakan kau melakukan itu karena tidak ada buktinya, karena begitu rapinya. Tetapi Allah SWT menyampaikan ini kepada Nabi Muhammad, yang Nabi pada saat itu tidak ada. Tidak hadir di antara 10 orang itu. Itulah yang disebut dengan tipu dayanya Tuhan. Ini adalah Ali Imran. Ini berbicara tentang Maryam dan keluarganya. Maryam binti Imran, ya. Zalika min amba'il ghaib, dia dikatakan ini. Zalika min amba'il ghaib. Itu adalah berita-berita gaib. Ya, berkaitan nanti dengan dengan Maryam yang hamil dan diketahui oleh Nabi. Nah, dari mana tahunya? Zalika min amba'il ghaib. Karena Nabi Muhammad kan nggak pernah baca Injil, Taurat dan sebagainya. Ya, Nabi juga tidak bisa baca buku, tetapi kok bisa? Maksudnya Nabi tidak pernah baca buku sebelumnya, tapi Nabi kok bisa mengungkapkannya? Nah, sampaikan di sini. Dzalika min amba'il ghaib. Itulah bagian daripada berita-berita gaib. Nuhihi ilaika, yang kami wahyukan kepadamu, kepada Nabi Muhammad. Ya. Wa ma kunta ladahim, kamu juga Muhammad tidak ada mereka. Ini mirip tadi yang di sana, mirip dengan surat Anbiya tadi di sini. Ya. Nah, jadi apa namanya? Jadi mirip di surat yang kita baca tadi, surat Yusuf. Wa ma kunta ladahim, kamu tidak bersama mereka. Idh yulquna aqlamahum, ketika mereka mengundi anak-anak pada mereka. Yulkuna kita artinya mengundi, nanti diambil satu, dicabut satu. Aklam ini kalau bahasa kita kolam, pena. Tapi sebetulnya aslinya itu adalah anak panah. Kenapa? Karena anak pena yang kita gunakan itu adalah mirip dengan anak panah. Jadi bisa dipastikan bahwa tradisi tulisan ini datang belakangan. Ya, setelah sebelumnya itu tradisi perbuatan, bukan lisan. Jadi wa ma kunta ladahim iz yalquna aqlamahum. Kamu tidak bersama mereka Muhammad ketika mereka mengundi anak-anak panah undian mereka.
Ayum siapa di antara mereka yakfulu yang akan memelihara Maryam. Jadi kata-kata kafala yakfulu di sini artinya memelihara. Wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun, dan kamu tidak bersama mereka idh yahtasimun, ketika mereka yahtasimun. Kata yahtasimun bukan bersengketa, tapi maksudnya semuanya mau mengambilnya. Dengan nanti kemudian diundi. Ya, diundi tadi dengan akal mau. Kenapa? Karena sebelumnya itu mereka bersengketa, semuanya pengen mengambil Maryam. Surat Hud. Surat Hud ini surat yang ke-11 ayat 9. Allah berfirman, tilka min amba'il ghaibi, itulah berita-berita dari alam gaib. Nuhiha ilaika, yang kami wahyukan berita ini kepada kamu, Muhammad maksudnya. Ma kunta ta'lamuha, kamu tadinya tidak mengetahui berita itu, informasi itu, kejadian itu. Antang kaum Muhammad, wala kaum, dan kaum juga, orang-orang kafir, orang-orang Mekah tidak tahu. Min qabl hadza, sebelum kejadian ini. Artinya kejadian ini tadinya sudah dianggap sudah lewat, yang tidak ada lagi dalam sejarah. Fasbir, maka bersabarlah. Innal akibata lil muttaqin. Jadi bersabarlah, karena akhir daripada kehidupan ini berada pada tangan orang bertakwa. Jadi kalau bertakwa itu, ya otomatis dia beriman. Di fasbir innal akibata lil muttaqin. Yang menarik di sini adalah akhir daripada dunia ini adalah dipegang oleh orang bertakwa. Maka oleh sebab itulah bersabarlah, kata ayat ini. Bersabarlah. Pada saatnya nanti dunia akan berakhir dan akan dipimpin oleh orang-orang bertakwa. Makanya fasbir innal akibata lil muttaqin. Karena sungguhnya setiap kesudahan atau akibat selalu menunjukkan tanda ketakwaan. Dan sekaligus akan menunjukkan bahwa akhir daripada kehidupan dunia adalah untuk orang-orang bertakwa. Kita masuk 103. Wa ma aksarun nasi walau harasta bimumin. Ini juga Bapak Ibu jemaah sekalian, tuan dan puan, harus kita camkan ayat ini. Sebelum kita terangkan ayat ini, kita ini kan manusia memang baik ya, pengen melihat orang lain juga baik. Jadi kita ini manusia baik. Kenapa? Setiap kebaikan kita bukan hanya ingin kebaikan itu pada diri kita, tapi kita juga ingin kebaikan itu pada orang lain. Contohnya apa? Contohnya beriman. Kita merasa nikmatnya beriman, kita pengen sekali agar orang-orang lain juga beriman, terutama orang yang ada di dekat kita. Istri, suami, anak-anak, biasanya seperti itu. Atau teman-teman di luar sana di kantor misalnya. Nah, tetapi camkan ayat ini baik-baik. Ini adalah surat Yusuf ayat 103. Apa kata Allah? Wa ma aktsarun nasi. Wa ma aktsarun nas, dan tidaklah mayoritas daripada manusia, kebanyakan manusia, walau harasta, walaupun kamu sangat ingin, dari situ ingin beriman. Kalau kita baca, ya, wa ma aktsarun nasi bimu'minin, ya gitu. Dan tidak banyak orang manusia yang beriman. Walaupun harasta, kamu pengen sekali. Jadi coba kita lihat baik-baik. Itu mengatakan walaupun kalian ingin sekali, ya tidak bisa, tetap lebih banyak orang yang tidak beriman. Maksarun nasi bimu'minin. Tidak. Ya, jadi tidak beriman kebanyakan orang itu. Wa ma aksarun nasi walau harasta bimu'minin. Walaupun kita paksa, ya tidak bisa berdasarkan ayat ini. Nah, jadi ayat ini sebetulnya memberikan informasi penting kepada kita, bahwa kita kalau berniat untuk mengimankan orang itu baik, tapi harus tahu batasan kita. Jadi kita harus tahu batasan kita. Bahwa kita itu hanya sampai pada tingkat menyampaikan, menginformasikan. Kita tidak boleh ada keinginan, apalagi memaksa diri untuk membuat orang lain itu seperti diri kita. Karena Al-Quran sudah mengatakan, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Ya, tiadalah kebanyakan dari manusia itu ya beriman, ya,
walaupun kalian sangat menginginkannya, walau harastum. Kita pengen sekali tetapi tidak bisa. Itu sebabnya di dalam Al-Quran, surat-surat atau ayat-ayat berbicara tentang orang yang beriman, itu menggunakan bentuk-bentuk pilihan, maksudnya tidak harus. Kita bisa memilih, manusia bisa memilih beriman atau tidak beriman. Ya, man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur, kan begitu. Yang mau beriman silakan, yang mau kafir silakan. Tuhan mengatakan dalam Al-Quran, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Wahai Muhammad, beri peringatanlah karena kamu hanyalah pemberi peringatan. Ya, kamu hanyalah pemberi peringatan. Tidak ada yang lain. Kamu tidak punya hak untuk memaksa mereka. La ikraha fiddin, di tempat lain dikatakan la ikraha fiddin. At-tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak perlu ada paksaan dalam agama, karena di dalam pikiran kita, atau dalam akal pikiran kita, itu jelas antara yang baik dan yang buruk. Kita lihat di sini. Jadi ayat bahwa kebanyakan manusia tidak beriman itu banyak, cuma kita batasi pada 2 saja. Ini Allah berfirman di surat Ar-Ra'd, ya. Ar-Ra'd ayatnya 1, ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab. Alif lam mim ra. Tilka itulah ayatul kitab, ayat-ayat daripada kitab suci. Nah, jadi apa yang akan dibahas berikut ini sampai kepada akhir daripada surat Ar-Ra'd ini, itu adalah waladzi unzila ilaika min rabbikal haqqu, dan orang-orang yang diturunkan kepada kamu min rabbika, dari Tuhanmu Muhammad, yaitu berupa kebenaran. Begitulah ayat-ayat dari kitab suci, dan orang-orang diturunkan kepadanya min rabbika, dari Tuhannya, al-haq, kebenaran. Walakin, akan tapi aksara nasi layumin. Kata-katanya jelas. Walakin, akan tetapi aksara nasi, kebanyakan manusia layumin. Padahal di sini sudah didempetkan dengan kata al-haq. Itu adalah al-haq. Jadi rabbikal haq itu adalah al-haq. Sudah kebenaran, tetapi walakin aksara nasi layumin. Tetap saja kebanyakan manusia tidak beriman. Kita berdoa semoga kita yang rajin tadabbur ini, Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang beriman. Surat Ghafir, surat 40. Surat 40 ayat 9, Allah berfirman, inna sa'ata la'atiyah. Sungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Jadi hari kiamat pasti datang, kita suka atau tidak suka. Minimal saat yang pertama adalah perpisahan kita dengan dunia. Semua kita akan sampai ke sana. Inna sa'ata la'atiyatun. Setiap sungguhnya saat maksud sini bisa kiamat besar, bisa kiamat kecil. La'atiyah pasti akan datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan padanya. La raiba fiha. Di dalam Al-Quran itu kata-kata la raiba fiha itu hanya 2. La raiba fiha berkaitan dengan Al-Quran, dalikal kitab la raiba fiha. Yang kedua adalah berkaitan dengan hari akhirat, sa'ah. Jadi artinya kepastian benarnya Al-Quran sama dengan kepastian benarnya akhirat. La raiba fiha walakinna, kan tetapi aksara nasi, kebanyakan manusia, la yu'minu, tidak beriman. Jadi walakin, akan tetapi aksara nasi la yu'minu, kebanyakan manusia tidak beriman. Jadi ini beberapa kali muncul dalam Al-Quran. Kebanyakan manusia tidak beriman. Jadi kalau kita berpikir nanti datang tokoh besar akhir zaman membuat orang seluruh orang beriman, ini jelas bertentangan dengan Al-Quran. Dia pun tidak bisa. Kenapa? Karena setiap manusia itu punya jalan hidup dan sifat-sifat masing-masing. Sekarang ayat 103.
Wa ma tas'aluhum alaihi min ajr. Wa ma tas'aluhum. Dan kamu tidak meminta mereka, ya, tas'alum, kamu tidak minta mereka alaihi atasnya, pada satu orang mereka itu, min ajr, upah. Jadi ini berkali-kali yang muncul dalam Al-Quran ini. Jadi jemaah sekalian, kalau kita selalu baca ini bukan berarti kita ingin ini dan itu. Misalnya kita ingin menyindir orang, bukan, sama sekali nggak ada. Karena ini Al-Quran yang ini berkali-kali bahwa yang namanya Al-Quran itu membahas agama tidak ada bayaran, tidak minta upah ini, upah. Ini jelas sekali nih, wa ma tas'aluhum. Dan kau tidak meminta alaihi kepada mereka, kepadanya, ini alaihinya tunggal. Min ajar, jadi wa ma tas'aluhum alaihi min ajar. Jadi wa ma tas'aluhum alaihi min ajar. Jadi Nabi tidak pernah minta alaihi atas upayanya, atas ikhtiarnya menyampaikan agama, ajar upah. Jadi Nabi tidak pernah dibayar, padahal kita ini mendapatkan manfaat yang luar biasa. In huwa illa dzikrul lil alamin. Tiadalah dia, yaitu Allah SWT, dia juga bisa bermakna upah tadi di sini, ataukah ajaran yang dibawa oleh Nabi, illa kecuali dzikrul lil alamin, kecuali bahwa itu adalah zikrun, peruntukan, peringatan lil alamin, untuk orang semesta alam, untuk manusia di seluruh dunia. Di wa ma tasaluhum alaihi min ajr in huwa illa dzikrul alamin. Jadi saya tidak pernah minta kepada kalian upah, kata ayat ini. Ya, kenapa? Karena Al-Quran ini adalah memang dari Allah juga, dari alam juga nih. Jadi ini adalah wa in huwa, dan tiadalah dia itu illa kecuali dzikrul lil alamin, sebagai peringatan, pelajaran bagi seluruh alam. Jadi artinya peringatan seluruh alam, maksudnya peta hidup terhadap seluruh alam. Kalau ahli pengetahuan kan harus mempelajari dulu, baru kemudian dari itu bertahun-tahun bisa sampai S1, S2, S3. Ya, kemudian belum tentu juga sempurna. Nah, tiba-tiba datang Nabi memahami gejala-gejala dan hukum-hukum astronomi secara sempurna. Dari mana munculnya? Ya dari sini. In huwa illa dzikrul alamin. Dia adalah yang diajarkan Nabi itu kecuali sesuatu yang menjadi peringatan bagi alam semesta. Sini kita lihat surat 1. Sini surat 1, surat yang ke-38 ayat 86. Ini mirip tadi ayatnya. Qul, katakanlah Muhammad, ma'asalukum alaihi min ajar. Saya tidak minta kepada kalian alaihi atas dakwah saya ini min ajar, upah. Wa ma ana minal mutakallifin. Wa ma ana minal mutakallifin. Dan saya pun juga bukan orang yang memaksa. Jadi pertama sudah tidak membayar orang di sana, tidak meminta sesuatu upah. Yang kedua, Nabi tidak memaksakan diri. Wa ma ana minal mutakallifin. Tidak mengada-ada, tidak memaksakan. Jadi nabi-nabi itu hanya menyampaikan saya dengan data, intonasi memaksa orang sama sekali enggak. Nah, dikatakan di sini, wa ma ana minal mutakallifin. Lihat kata-kata mutakallif itu dari kata taklif ya. In huwa illa dzikrul alamin, tadi yang di sana. In huwa tiadalah dia, ajaran ini, illa kecuali dzikrul lil alamin, peringatan bagi seluruh alam. Jadi in huwa illa dzikrul alamin. Ya. Jadi agama ini adalah untuk peringatan seluruh alam, dan karenanya harus disebarkan. Bisa bermakna untuk seluruh alam itu artinya kalau kita mempelajari Al-Quran, maka kita memahami seluruh alam semesta. Kata seluruh alam semesta itu berarti termasuk bumi di dalamnya. Ini surat Hud. Ya, tadi ini surat 1 ini. Surat 1. 86 ini surat Hud. Ya qaumi, kata Nabi. Ya qaumi wa qaumku la as'alukum alaihi ajra. Ya qaumku, saya tidak pernah minta kepada kalian ajra, ganjaran, upah.
In ajriya, tiadalah upahku itu illa kecuali alal ladina fatarani. Jadi kalau ada upahku, saya bukan untuk saya. Ya, kenapa? Karena itu urusan Tuhan. Jadi la as'alukum alaihi ajran. Saya tidak minta. Jadi tidaknya sini. Sayanya di sini. Saya tidak. Jadi kita baca dari saya tidak meminta kepada kalian alaihi atas ajaran itu ajaran upah ganjaran. Ini pengakuan dari Nabi. Lalu bagaimana in ajriya, adapun upahku ajri illa, tidak akan datang kecuali alal ladzi fatarani. Jadi in ajri, upahku itu hanya saya kembalikan kepada dia yang menciptakan alam semesta ini. Illa alal ladzi fatarani. Afala taqilun, kenapa tidak menggunakan akalnya? Di sini berkenaan iman, di sini berkenaan dengan kerja-kerja akal ini minta oleh Al-Quran. Kita lanjut ke ayat 105. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh. Dan betapa banyak ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi, fis samawati wal ardh. Di langit dan di bumi. Yamurruna 'alaiha, artinya mereka orang-orang Arab pada saat itu melaluinya setiap saat. Jadi kalau kita tinggal di Timur Tengah lah, nggak usah di Arab saja, Timur Tengah. Peninggalan-peninggalan para nabi-nabi itu dengan gampang dilihat. Selama belum tertimbun dan belum ditemukan. Ada juga yang tertimbun tapi sudah ditemukan kembali. Nah, Allah katakan wa ka'ayyin min ayatin, betapa banyak dari ayat-ayat tanda kebesaran Allah yang ada di langit dan di bumi. Ya. Di antaranya tanda kebesaran Allah adalah kita bisa berpergian kemana-mana. Yamurruna 'alaiha, yamurruna 'alaiha. Mereka melewatinya. Wahum anha muridun. Tapi saya, mereka justru berpaling. Artinya tidak melihat tempat itu dengan alasan dikutuk atau tidak bagus. Nah, padahal sebetulnya ada semuanya. Yamurruna 'alaiha, mereka melewatinya. Nah, kita lihat di sini ayat surat Al-An'am ayat 4 ini. Wa ma ta'tihim min ayati rabbihim illa kanu anha muridin. Wa ma ta'tihim, dan tiadalah datang kepada mereka min ayati, di antara satu ayat, min ayati rabbihim. Ya, kita artikan ini. Kita artikan ini. Mana tadi ya? Lewat ya. Kita pindah ke sini surat Yasin. Di wa ma ta'tihim min ayati min ayati rabbihim illa kanu anha muridin. Jadi tiadalah datang satu ayat di antara ayat Allah kepada mereka kecuali mereka mendustakannya atau berpaling daripadanya. Padahal tujuannya datang adalah untuk memberikan peringatan kepada manusia. Nah, ternyata banyak berpaling, makanya tadi dikatakan banyak manusia tidak beriman walaupun kita menginginkannya. Nah, jadi wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alaiha wa hum anha muridun. Dan kemudian mereka melewatinya, tapi mereka berpaling. Kata berpaling di sini tidak mengambil pelajaran dari kejadian yang menimpa kaum yang mereka lewati. Mungkin sama kalau Bapak Ibu sekalian melewati suatu daerah atau negara, yang melewati melewati tempat-tempat peninggalan lama, ya. Orang banyak lewat kan cuma begitu saja, tidak ada pengaruhnya. Padahal sebetulnya itu kan caranya Tuhan untuk memberikan peringatan kepada kita. Misalnya lah, yang paling sederhana, lewat di kuburan misalnya. Kita sudah sering lewat di kuburan, apalagi kuburan itu dekat rumah kita, biasa-biasa saja. Padahal sebetulnya itu adalah, harusnya kita tidak boleh berpaling dari sana. Terutama kalau kita ingat doa yang kita baca kalau masuk kuburan misalnya. Kita mengatakan di situ, insya Allah lahikun. Kami insya Allah akan mengikut dari belakang. Dan kita tidak tahu mengikutnya kapan. Wahum anha muridun. Dan mereka dalam keadaan berpaling.
Nah, jadi jemaah sekalian sebagai telah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Kita diskusi lebih awal. Silakan kalau Bapak sekalian mau didiskusikan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Pak Nur. Enggak, barakallahu fi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, Ustaz. Dalam ayat yang Ustaz katakan bersama orang soleh tadi, dan kaitan-kaitan ayat lain, doa Nabi Ibrahim untuk bersama tadi, tak ada pakai perkataan fi atau ma'ah, tapi pakai bi. Jadi pencerahan kenapa bak tadi dicantumkan oleh para nabi-nabi tadi dalam hubungan Ustaz. Barakallahu fi afan. Baik, terima kasih Pak Nur. Jadi ini kita lihatnya. Tadi kita sudah lihat ini di ayat pertama juga ya. Jadi ayat pertama di sini kalau kita lihat. Kita lihat tadi ayat pertama di sini. Nah, kita lihat di sini tadi. Ada doa yang terakhir sini, wa alhiqni bi salihin. Alhiqni masukkanlah gabungkanlah aku bi salihin. Jadi menggunakan kata-kata bi salihin. Ya. Kalau berdasarkan makna kan harusnya kalau kita artikan bahwa gabungkan ke dalam harusnya kan walhiqni ila salihin. Ya kamu gitu. Masukkanlah aku ila ke dalam. Atau kafi alhiqni fi salihin. Bisa ila ke dalam, bisa juga fi. Tetapi di sini menggunakan kata bi, walhiqni bis salihin. Dan bukan hanya di ayat ini, tadi kita lihat di sini juga nih. Bis salihin juga. Ini doa Nabi Ibrahim yang diabadikan di surat 26 ayat 3. Rabbi kata Nabi Ibrahim, Rabbi ya Tuhan, wahabli karuniakanlah kepadaku hukman, ilmu pengetahuan, hikmah. Dan terakhir, alhiqni masukkanlah aku bi dengan. Tapi enaknya Bapak menariknya adalah menggunakan kata bi dengan walhiqni bis salihin. Masukkanlah ke dalam golongan orang yang saleh. Alhiqni bis salihin. Ini juga kita lihat tadi Anbiya juga ini. Salihin. Tapi di sini karena menunjukkan orang saleh itu terakhir. Gimana sekali terbaik kenapa menggunakan bi di sini nih, bis salihin. Bis salihin. Ini ditanyakan Pak Nur tadi. Nah, jemaah sekalian berbahagia ini kasusnya sama persis dengan bismillah. Kalau kita baca bismillah itu kan dimulai dengan bismillah, dengan nama Allah. Bukan ma'asmillah atau begitu. Tapi bismillah. Jadi dengan. Nah, dengan demikian karena di dalam Al-Fatihah surat atau ayat pertama dikatakan bismillahirrahmanirrahim, maka kemudian di situ artinya kebersamaan, keterkaitan. Maka di sini pun juga diajarkan kepada kita berdoa agar selalu kita terkait, terhubung, terpayung oleh orang saleh. Jadi terpayung oleh orang saleh. Karena walhiqni bis salihin. Masukkanlah aku ke dalam golongan orang saleh. Kata-kata golongan orang saleh kan berarti orang saleh semua dalamnya. Sama tadi dengan di sini juga. Alhiqni bis salihin. Sedangkan kalau di surat Anbiya tadi, walaqad katabna fi zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Jadi sungguh kami telah menetapkan di dalam Zabur min ba'di dzikr setelah di dalam Al-Qur'an ketika Al-Qur'an masih dalam mahfuz karena Al-Qur'an itu adalah zikr. Annal arda bahwa bumi itu yarithuha diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Nah, dengan di sini tidak ada bak lagi kan berarti bahwa orang saleh yang dimaksud tadi di sini, orang saleh yang dimaksud di sini bis saleh, ya kalau berdasarkan kajian bahasa ini pasti yang dimaksud adalah ini, hamba-hambaku yang saleh. Yarithuha ibadiyas salih. Jadi Allah minta kita seluruh manusia yang memang beriman selama ini masuk ke dalam golongan ini. Walaupun tadi tidak banyak karena tadi kebanyakannya orang tidak beriman. Jadi di sini dikatakan yarithuha ibadiyas salih. Warisi hamba-hamba yang Allah yang saleh. Mengasihi bumi hamba-hamba Allah yang saleh. Dengan demikian hamba saleh inilah yang harus kita bersama dengannya. Nah, jadi kita lihat bahwa nabi-nabi besar seperti Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf pengen juga hidup bersama dengan mereka.
Apakah nanti mereka dibangkitkan? Nah, memang dalam pembahasan mengenai masalah ini nanti ada namanya kebangkitan orang tertentu. Ya, ada seperti itu. Dipercaya akan dibangkitkan ya pada saat itu. Walaupun ini masih perdebatan di kalangan para ulama. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada jemaah sekalian, kita akhiri sampai di sini ya. Kita akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita lebih awalin selesainya karena tadi kegiatan kami di sini seharian ya. Dan ini juga di bawah masih ini kedengaran barangkali backgroundnya. Iya, Berisik ya. basic. Tahu sendirilah kalau orang sini bicara ya. Kalau orang sini bicara itu ya seperti itu ya. Pak Ustadz turut berduka cita. Oh ya, terima kasih banyak Bu Erna. Ikut berduka cita ya Ustadz. Ya, terima kasih. Ikut berduka cita Pak Ustadz. Ya, terima kasih banyak Bu. Berduka cita Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Makasih Bu Ayu. Assalamualaikum. Bu Ayu. Jazakumullah khair Ustadz dan Bu Ayu.